Semoga Allah memberi damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita sekalian untuk menikmati firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pagi ini tema firman Tuhan, jangan khawatir. Saudara-saudara, kekhawatiran bisa merusak kesehatan seseorang. Kekhawatiran bisa mendatangkan ketakutan kepada seseorang. Kekhawatiran bisa mengurangi aktivitas seseorang setiap hari. Kekhawatiran bisa menghalangi persekutuan seseorang dengan yang lain. Kekhawatiran saudara-saudara bisa menghalangi berkat Tuhan kepada kita. Kekhawatiran itu saudara-saudara bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, melanda seluruh Indonesia, melanda Sumatera Utara, akibatnya saudara banyak orang sedang mengalami berbagai macam kekhawatiran. Dia khawatir dirumahkan oleh pihak perusahaan, dia khawatir di PHK, dia khawatir pendapatannya berkurang drastis,
Dia khawatir perekonomian tidak berjalan stabil atau normal. Dia juga khawatir jangan-jangan bisa terkena COVID-19. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kekhawatiran juga bisa berdampak kepada pengangguran. Kekhawatiran juga bisa berdampak kepada tindakan-tindakan kriminalitas. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bingung, jangan bimbang, jangan panik, jangan galau. Sebab apa, saudara-saudara? Karena firman-Nya mengatakan hari ini kepada kita sekalian, bagian pertama, jangan khawatir. Itu ada di ayat 25, di ayat 27, di ayat 28, dan di ayat 31. Saudara-saudara, jangan khawatir, sebab kita atau umat manusia lebih berharga di mata Tuhan daripada burung-burung di udara. Jangan khawatir, sebab kita di mata Tuhan lebih berharga dari bunga bakung yang ada di ladang. Jangan khawatir, sebab kita di mata Tuhan lebih berharga dari semua kemegahan-kemegahan yang ada di dunia ini. Jangan khawatir, sebab di mata Tuhan kita lebih berharga dari langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menambah umurnya sehasta saja pun oleh karena kekhawatirannya. Tiada seorang pun di antara kita yang bisa menyelesaikan masalah dan menyembuhkan penyakitnya oleh karena kekhawatirannya. Oleh karenanya, saudara-saudara, saat dunia dilanda virus corona, firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudara, ya, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dan mengucap syukur. Dari ayat itu kita tahu, saudara-saudara, bahwa obat yang paling mujarab untuk mengatasi berbagai macam kekhawatiran adalah berdoa. Bila kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat, maka Tuhan akan menjawab. Karena di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab. Aku akan memberikan hal-hal yang besar yang tidak bisa kau pahami dan pikirkan. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan, doa-doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang berikutnya, saudara, untuk mengatasi kekhawatiran itu adalah bermohon kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, berbalik datang kepada Tuhan. Kita melihat akhir-akhir ini akibat COVID-19, Italia mengatakan kami menyerah, tidak ada lagi jalan lain. Akhirnya mereka turun ke jalan-jalan, berlutut, berdoa, menangis, memohon pertolongan Tuhan. Demikian juga negara Brazil, bahkan ada banyak negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia, banyak
saudara-saudara yang berbalik, berlutut datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat sejarah dalam Alkitab mengenai kota Niniwe, di mana kota Niniwe ini tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga Tuhan berbelas kasihan melihat kota ini. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yunus, sekalipun harus mengalami kesulitan hidup dulu. Dia harus ditelan oleh seekor ikan, kemudian ikan itu memuntahkan dia sampai ke kota Niniwe. Dan di sana dia, saudara, berkhotbah mengatakan, hai kota Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Saudara, khotbah yang singkat itu didengar oleh seluruh orang Niniwe, didengar oleh rajanya, sehingga rajanya turun dari singgasananya. Dia menanggalkan jubahnya, jubah kesombongannya, jubah keangkuhannya, jubah kedengkiannya. Dia berlutut dan berkata kepada masyarakatnya, baiklah kita berbalik kepada Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Mana tahu Tuhan berbelas kasihan kepada kita, mana tahu Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Sehingga raja itu pada waktu itu memberikan pengumuman supaya semua berpuasa beberapa hari, termasuk juga binatang-binatang peliharaan, tidak diberikan makan rumput. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi akibat daripada bangsa ini bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Tuhan pun memulihkan kota Niniwe. Hal yang sama, saudara, bisa terjadi saat sekarang ini. Di saat virus ini melanda negara kita, melanda dunia, biarlah kita semua berbalik datang kepada Tuhan. Tanggalkanlah jubah kesombonganmu, tanggalkanlah jubah kedengkianmu, tanggalkanlah jubah kecongkakanmu, tanggalkanlah jubah kedaginganmu. Berlututlah, berbaliklah, sadarlah, bertobatlah. Ini kesempatan bagi kita. Tidak ada kesempatan dua kali, tidak ada kehidupan yang dua kali. Tapi selagi kita bernapas dan hidup, mari saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, berlututlah, merendahkan hatilah, berbaliklah, tanggalkan semua jubah-jubah kesombongan, jubah-jubah kecongkakan, jubah-jubah kedengkian, berlutut dan merendahkan hatilah, maka Tuhan akan memulihkan kita. Kemudian saudara-saudaraku, bagian kedua, utamakanlah Tuhan dalam hari-harimu. Di ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, di saat pemerintah mengumumkan secara nasional salah satu mengatasi COVID-19 ialah tinggal di rumah, bekerja dari rumah, pelayanan dari rumah, ibadah di rumah, memesan makanan dari rumah, semuanya serba tinggal di rumah. Tetapi apa yang kita kerjakan di rumah, saudara-saudara? Mengumpulkan barang-barang, makan, minuman, bermain game, berolahraga, saudara-saudara, atau bercerita sendagura dengan keluarga, dengan sahabat melalui handphone yang ada pada kita. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan di rumah? Apa yang kita utamakan di rumah? Cuci tangan yang bersih-bersih, mandi yang bersih-bersih,
pakai masker, saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus, firman Tuhan mengatakan hari ini, utamakanlah Tuhan di dalam hidupmu, utamakanlah pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Seperti ayat itu tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu sesungguhnya kerajaan Allah? Apa itu kebenaran Allah? Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukanlah soal perkara materi, kedudukan, jabatan dunia ini, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Ada 3 bahagian kerajaan Allah yang perlu kita utamakan, yang perlu kita rindukan, yang perlu kita cari terus menerus. Bagian pertama, kebenaran. Siapakah kebenaran? Kata Yesus di dalam Yohanes 14, dialah jalan kebenaran, dialah jalan hidup. Tak seorang pun yang bisa ke surga tanpa kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Kalau saudara mendengar Alkitab, merenungkan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatimu, melakukan sehari-hari, maka kebenaran memerdekakan kita. Kebenaran memberkati kita, kebenaran membebaskan kita dari maut. Dan yang kedua tadi dikatakan kerajaan Allah ialah soal damai sejahtera. Saudara-saudara, dunia ini tidak dapat menawarkan damai sejahtera. Uang yang banyak tidak bisa menawarkan damai sejahtera. Harta yang banyak tidak bisa menawarkan damai sejahtera. Makanan yang enak tidak bisa menawarkan damai sejahtera. Di dunia ini tidak ada sumber damai sejahtera kecuali di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku bukan seperti yang ditawarkan, diberikan oleh dunia. Jadi Yesuslah damai sejahtera itu. Bila kita hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, dalam hidup kita sehari-hari, maka damailah hatimu, damailah hatiku, damailah keluarga kita, damailah lingkungan kita, damailah bangsa kita. Turunlah ke sana kerajaan Allah. Lalu yang ketiga tadi, kerajaan Allah itu adalah soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Bila di dalam gerejanya, bila di dalam kita, bila di dalam umatnya ada tinggal Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menciptakan sukacita dalam hidup kita. Mengapa penting bersukacita, Bapak Ibu? Karena sukacita adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan apabila kita bersukacita menyelesaikan apapun beban-beban kita, apapun kesulitan kita, maka Tuhan akan campur tangan dan Dia akan menolong kita mengatasinya, sehingga hidup kita bisa berjalan baik dalam duka, baik dalam cobaan apapun, berjalan di dalam sukacita Tuhan. Mari saudara, kita bersukacita di saat-saat cobaan besar melanda dunia. Masih adakah di dalam hidupmu sukacita? Di saat pendapatanmu berkurang, masih adakah sukacita di dalam hidupmu?
di saat engkau dirumahkan, di saat engkau belajar dari rumah, mengajar dari rumah, masih adakah sukacita di dalam hidupmu? Atau ikut-ikutan, khawatir, bimbang, takut? Saudara-saudara, hilangkanlah hal-hal itu dari kehidupanmu. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Itulah yang bisa melenyapkan berbagai kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kepanikan, masalah dari kehidupan kita sekalian. Lagu yang ketiga, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, di ayat 33 bagian B, dikatakan dalam ayat tersebut, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, sudah menjadi rahasia umum bagi semua umat manusia di dunia ini. Dia sangat pengen, dia sangat suka, saudara-saudara, ekonominya bertambah-tambah, hartanya bertambah-tambah, jabatannya bertambah-tambah, keturunannya bertambah-tambah, umurnya bertambah panjang. Itu sangat didambakan semua orang. Itu sangat didambakan semua manusia di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, terkadang dia tidak mencapainya, terkadang dia tidak menikmatinya, saudara-saudara. Lalu dia mengalami berbagai-bagai macam keputusasaan. Ada juga orang, saudara, pendapatannya sehari-hari melimpah, tetapi selalu habis. Menabung tukur nama tombol. Why? Because kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup dalam damai sejahtera. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan harta, bukan uang, bukan masalah dunia ini, karena itu semua suatu kali akan lenyap dan berlalu. Tapi firman Allah tinggal tetap selama-lamanya. Ini merupakan suatu kemurahan Tuhan bagi kita, kesempatan bagi kita untuk mengutamakan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Seperti orang kaya dalam buku Lukas itu. Pada waktu dia hidup, dia memiliki segalanya. Harta yang melimpah, uang yang melimpah, saudara-saudara. Tetapi sangat disayangkan, dia tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga suatu hari dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dia kesakitan di sana, dia menderita di sana, dia kepanasan di sana, seru di sana, dia minta tolong di sana. Tapi pertolongan sudah tidak ada lagi, karena anugerah kepada dia sudah selesai. Sebab anugerah Tuhan bagi kita hanya selagi kita masih hidup dan bernapas di dunia ini. Lihatlah si Lazarus, walaupun dia susah, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, namun Lazarus, dia adalah orang yang selalu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga suatu hari dia juga meninggalkan dunia ini. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Malaikat diperintahkan oleh Tuhan
membawa dia ke pangkuan siapa ham. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ukuran seseorang mengalami damai sejahtera, mengalami kebenaran, bukanlah harta, bukanlah kemiskinan, tetapi bila seseorang itu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Dia akan menemukan berkat-berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian saudara-saudara, Tuhan akan menambah berkatnya kepada dia. Untuk apa Tuhan tambahkan? Supaya dia sesungguhnya menjadi berkat bagi keluarganya, bagi sesamanya, supaya dia berbagi kepada sesamanya, sama seperti terjadi COVID-19 ini. Ya, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang menderita. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya memberi kita harta yang melimpah, uang yang melimpah, bukan supaya kita simpan di bank, bukan supaya kita tumpuk di bank, tetapi supaya kita berbagi bagi sesama kita. Karena dengan demikian saudara, kita sedang menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada semua orang melalui kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini kita renungkan, kita hayati. Jangan khawatir, jangan bingung, jangan panik. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengutamakan kita, akan menambah berkatnya bagi kita. Sekalipun mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin di zaman kesusahan ini bisa bertambah berkatnya pada saya, bisa bertambah, ya kekayaan saya bisa bertambah, umur saya, mana mungkin. Saudara mengatakan tidak mungkin, tetapi kalau iman saudara ada kepada Tuhan, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, saudara-saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi setiap orang yang percaya bagi Tuhan, baginya juga tidak ada perkara yang mustahil. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat firman Tuhan yang manis, buat firman Tuhan yang indah, sudah memberkati kami sekalian ya Bapa. Yang lemah sudah dikuatkan firman-Mu, yang susah sudah dihiburkan oleh firman-Mu, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan lewat kuasa firman-Mu, yang mengalami kesulitan problema hidup diangkat oleh kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami damai, sukacita, tenang dan tenteram. Tolong ya Tuhan semua umat-Mu, kuatkanlah mereka, teguhkan hati dan iman mereka dalam menghadapi masa-masa sukar ini, sehingga tak seorang pun yang gugur iman, tak seorang pun yang menyimpang dari jalan kebenaran, tapi biarlah kami semua berpegang teguh kepada firman-Mu sampai maranatha, sehingga kami beroleh hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa. Pulanglah saudara-saudara dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.